Jenderal Dudung. Jadi selama bertahun-tahun polemik nasab habaib hanya dianggap sebagai perdebatan internal umat. Namun hari ini saya melihat situasinya berubah. Ketika Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani resmi mendatangi kantor staf presiden dan bertemu langsung dengan Jenderal Dudung. Jadi isunya tidak lagi sekedar diskusi akademik di ruang podcast, pondok pesantren atau media sosial. Pertanyaannya, mengapa kajian nasab sampai masuk ke ruang negara? Mengapa presiden, istana, dan tokoh-tokoh strategis mulai dikaitkan dengan polemik ini? Apakah ini murni pelurusan sejarah ataukah ada pertarungan besar soal otoritas, legitimasi, dan arah masa depan Islam di Indonesia? Nah, malam ini saya berharap Ki Imad belak-belakan ya, tanpa dusta ke kita gitu kan ya. Bagaimana sih Kiai Imad bisa diceritakan pertemuan dan background kenapa ini dibawa ke KSP dan malahan menyurati Presiden Prabowo? Silakan Kiai Imad. Ya silakan Terima Kiai Imad. kasih Kang Mas Yusuf Mars, Bapak Dr. Soleh Basari, pengamat politik CSIS, Bapak Dr. Rocky Ursam yang sedang ada di Inggris, dan seluruh para pemirsa, subscriber dari Pada Suka TV. Ya, baik, saya ingin sedikit bercerita bahwa memang betul pada tanggal 11 Mei kemarin saya bertemu dengan Bapak Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman sebagai Kepala KSP dan juga menyurati Bapak Presiden Prabowo Subianto. Antara pertemuan dengan Bapak Jenderal Dudung dan menyurati ini dua hal yang berbeda. Pertemuan saya dengan Jenderal Dudung dalam rangka urusan-urusan kebangsaan yang terkait dengan organisasi masyarakat perjuangan Wali Songo Indonesia, di mana Bapak Jenderal Dudung adalah sebagai pembina dari Ormas Islam Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, dan saya sebagai ketua atau wakil ketua umum dari PWILS. Dan ada hal-hal yang kita bicarakan terkait organisasi itu, karena organisasi kita sedang menghadapi berbagai macam gawe, banyak sekali yang sedang dikerjakan oleh PWILS. Ada pembaretan yang akan dilaksanakan di Jawa Timur, ada juga pelantikan-pelantikan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan dan kecamatan hampir di seluruh Pulau Jawa, juga terkait dengan pelaporan-pelaporan dari adanya indikasi makam palsu yang diantaranya sedang kita kerjakan di Tuban. Kita sedang melaporkan adanya makam-makam baru yang ada di sekitar area Sunan Bonang yang melibatkan saudara Hussein Bahagil, yang nanti pada tanggal 18 Mei yang akan datang akan dilaksanakan gelar perkara oleh Polres Tuban tentang masalah yang kita adukan tersebut. Jadi pertemuan dengan Jenderal Dudung lebih ke arah penguatan organisasi yang juga usaha-usahanya terkait dengan nilai-nilai kebangsaan yang kita usung. Jadi itu tidaklah terlalu berlebihan jika juga diadakan pertemuan saya itu di kantor KSP, di samping memang waktu yang sangat singkat
yang hari ini dimiliki oleh Jenderal Dudung karena memiliki tugas-tugas yang berat sebagai kepala KSP yang mungkin di rumah juga jarang. Jadi hanya ada waktu pada hari itu untuk bertemu saya, dan pada saat yang sama saya sudah lama berinisiasi untuk mengirimkan surat laporan kepada Presiden Prabowo terkait dengan hasil penelitian saya yang sudah konklusif dalam takaran saya, yaitu bahwa para habaib Ba'lawi ini bukanlah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mengapa itu penting saya laporkan kepada Presiden Prabowo? Karena masalah nasab habaib ini itu bukan hanya terkait dengan wacana teologis, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai dan sendi-sendi kebangsaan, bahkan dengan Pancasila dan butir-butir Pancasila. Sebut saja misalnya dengan butir-butir Pancasila dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana salah satu daripada butirnya adalah mengakui persamaan hak sesama manusia, terutama adalah sesama bangsa Indonesia. Saya kira dengan penelitian saya yang konklusif bahwa para habaib ini bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, di saat yang sama banyak dari tokoh-tokoh mereka yang menggunakan klaim sebagai keturunan Nabi ini untuk menjadi legitimasi otoritas persuasif mereka yang digunakan ke hadapan publik, yang kadang-kadang ini juga digunakan untuk mengganggu stabilitas negara. Saya kira dengan analisa yang semacam itu, saya menganggap penting untuk melaporkan kepada Presiden bahwa klan ini, yaitu klan Habib Ba'lawi, bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Setelah Presiden tahu, membaca dan memahami, saya menyerahkan kepada Presiden Prabowo untuk apa yang harus dilakukan untuk menyikapi daripada hasil penelitian saya itu. Yang kedua, juga ada butir-butir Pancasila dari sila ketuhanan yang Maha Esa misalnya, yaitu pengakuan yang tidak terbukti secara metodologis, secara verifikasi sumber dari sumber-sumber primer, dari kajian-kajian historiografi masa lalu, itu terindikasi memiliki cacat moral dan bisa dikatakan melanggar daripada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Karena ini ada ajaran moral yang dilanggar, yaitu kedustaan publik. Orang yang bukan keturunan Nabi kemudian mengaku turun Nabi. Orang yang mengklaim dirinya turun Nabi tapi tidak punya bukti. Haplogrupnya adalah G, yang menunjukkan dia bukan keturunan Nabi, tetapi orang Arab saja bukan. Dan jika masyarakat yang masih hari ini mempercayai itu, membuka sekali-kali, googling bagaimana pembicaraan, diskursus yang ada di dunia luar, terutama di Yaman sendiri, bagaimana seorang doktor Al-Maweri misalnya, seorang perempuan aktivis, akademisi yang sangat terkenal di Yaman, itu membahas begitu apik di dalam akun X-nya bagaimana orang-orang yang mengaku turun Nabi di Hadramaut dari klan Ba'lawi ini dibicarakan dengan nada-nada yang sedikit menghina, bahwa orang-orang yang keturunan daripada Kaukasus kemudian mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi Muhammad yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Bagaimana orang yang darahnya berteriak saya orang Kaukasus, sementara kiai-kiai kita kemudian dengan husnudzon menganggap mereka sebagai orang Mekah.
ini adalah sesuatu yang saya kira miris, dan ini tugas saya. Kalaulah Dr. Soleh Basari belum mau untuk berteriak seperti saya, minimal saya mau berteriak sehingga nanti teriakan saya didengar oleh banyak orang, kemudian akan banyak juga yang menyuarakan hal yang sama. Untuk apa? Ya untuk menjaga sesuatu yang terlahir dari klaim itu yang akan mengganggu. Pertama, nilai-nilai kemanusiaan, orang yang merasa superioritas dengan klaim, di mana klaimnya itu kalau bisa dibuktikan mungkin hanya setengah lah itu nilainya, nilai negatifnya. Tapi ini sudah klaimnya terlalu besar, ketika dibuktikan klaim itu tidak ada. Namun dengan itu semua ingin mendapat prioritas di dalam hak-hak sosial yang seharusnya dalam Pancasila semuanya sama, tetapi dengan klaim ini mereka menganggap diri mereka berbeda, dan kemudian ketika mereka menganggap diri mereka berbeda dengan identitas klaim sebagai turun Nabi, saya buktikan bahwa Rizik Syihab itu ternyata bukan cucu Nabi, bahwa Lutfi bin Yahya itu bukan cucu Nabi, bahwa Taufik Segaf itu bukan cucu Nabi, bahwa Bahar Smith ini bukan cucu Nabi. Kalau mereka tidak menerima, ya mari kita buktikan. Mari kita ambil itu ahli DNA untuk mengambil darah mereka, kemudian kita uji di laboratorium Bayangkara. Kemudian kita lihat bersama-sama ke arah mana DNA mereka menunjukkan arah. Apakah ke arah Ka'bah atau ke arah gunung-gunung di Kaukasia? Apakah ke arah Madinah Al-Munawwarah? Apakah ke arah Yuya yang ada di Mesir? Kita akan buktikan dari DNA, kita juga akan buktikan melalui studi analisis sumber-sumber primer yang saya punya, baik sumber-sumber primer dalam genealogi kitab-kitab nasab maupun kitab-kitab sejarah. Itu sebenarnya yang ingin saya laporkan kepada Presiden Prabowo, Kang Mas Yusuf Mas. Baik, ini menarik ini. Ini baru sebagian kecil saya kira Kiai Imad memberikan informasi, tetapi pertanyaan yang paling mendasar ini kenapa ini harus lapor hasil riset ini ke presiden, ya? Setelah luar biasa di medsos, kemudian juga kajian nasab ini juga di beberapa tempat di kampus juga gagal gitu kan ya. Mungkin seperti itu Kiai Imad. Mungkin pembaca atau pendengar ini ingin melihat itu kan ya. Ada apa? Target yang diinginkan oleh Kiai Imad, polemik nasab ini seperti apa? Sehingga perlu melapor kepada presiden. Ya, saya sudah katakan tadi bahwa sebenarnya keinginan untuk melaporkan ini sudah lama, cuma kebetulan waktu yang ada irisan dengan masalah-masalah atau dengan peristiwa-peristiwa yang berdekatan itu, saya kira kebetulan saja. Baik, respon Pak Dudung itu bagaimana? Pak Kiai Imad, mungkin sedikit bocorannya. Ya, karena Jenderal memang Dudung. kita sudah mengagendakan untuk bertemu, untuk membahas masalah Ormas Islam Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang sedang banyak gawe ini. Ya tentunya kita bicara tentang masalah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang telah banyak tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi kepada masing-masing pengurus yang terlibat di dalam berbagai macam tugas-tugas yang berbeda-beda itu. Itu saya kira intinya masalah itu. Baik, nanti kita berputar, saya langsung ke Dr. Soleh. Dr. Soleh, mengapa isu nasab ini bisa berdampak besar sehingga secara sosial dan politik itu berdampak besar? Mungkin Anda bisa sedikit mengelaborasi, dan apakah simbol nasab ini selama ini menjadi alat mobilisasi massa atau politik sehingga
gerakan Kiai Imad tidak hanya sebatas kajian, tetapi kalau saya membaca ini langkah politis yang diambil oleh Kiai Imad, bahwa kajian nasab tidak hanya memerlukan kajian di kampus, tetapi harus ada goodwill politik. Bagaimana menurut Anda, Dr. Soleh? Speaker Anda ini? Oke. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan kandidat doktor Rocky. Pertama, Siap, Dokter. sebenarnya kan Kiai Imaduddin ini mengingatkan kita semua, membunyikan bel, termasuk ke kalangan PBNU. Dulu di masa Orde Lama, jelang Orde Baru, kita punya wakil ketua umum PBNU, dulu istilahnya wakil ketua 1, namanya adalah Subhan ZE, Subhan Zainuri Ihsan. Kemudian dia dipecat, alasannya adalah, menurut sudut pandang Kiai Bisri Samsuri, dia seorang fuqaha, karena Subhan ZE ini menggunakan marga, menggunakan bin, itu bukan ayah kandungnya. Karena ayah kandungnya itu bukan Zainuri Ihsan, tapi adalah Rohman Ismail. Jadi ini kan pembelokan nasab dalam derajat tertentu. Kemudian dia dipecat, PBNU ini yang mecat, karena dia wakil ketua 1. Dia dipecat oleh Kiai Bisri, waktu itu Rois Am, dan alasannya itu saja, karena dia menggunakan nasab yang bukan nasabnya. Dia menggunakan Subhan ZE, Subhan Zainuri Ihsan, bukan nasab ayah kandungnya Subhan Rohman Ismail. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya Kiai Imad ini kan dalam pandangan saya itu menuntaskan tentang 2 hal. Pertama adalah menuntaskan tentang kajian postkolonial atau kajian post-imperialisme. Kajian postkolonial itu adalah melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset milik imperialis, aset-aset milik penjajah menjadi aset nasional kita. Bung Karno telah melakukan banyak hal tentang itu, misal perusahaan-perusahaan gula, perusahaan-perusahaan tebu di seantero Jawa yang awalnya adalah milik Belanda, kemudian dinasionalisasi menjadi milik pribumi, milik nasional kita. Perkebunan Belanda, karet, kemudian kopi, teh, di Jawa, kemudian di Sumatera, itu dinasionalisasi menjadi milik bangsa Indonesia. Termasuk yang kemarin mengganjal, yang saat itu mengganjal adalah awal-awal eksplorasi di Freeport-McMoran, di Grassberg, Papua. Ketika Belanda sudah melakukan riset, kemudian dilanjutkan, dan kemudian kita di backup oleh Amerika tahun 60-an itu, kemudian Freeport itu pertama-tama pemodalan nasional asing, PMA kita, itu hasil dari nasionalisasi dari Belanda menjadi milik pribumi, milik nasional. Nah, yang kita lupa adalah ketika surat menyuratnya Bung Karno dengan Ustadz Ahmad Hasan dari Bangil, yang kemudian pindah ke Bandung, pendiri Persis, tentang fenomena Sayyid, atau dalam konteks sekarang habaib yang tiba-tiba menjadi first class atau penduduk kelas 1, padahal itu adalah dalam tanda kutip bawaan imperialisme Belanda. Nah, kenapa saya menyebut Kiai Imad melakukan menuntaskan kajian postkolonial ini? Kita selama ini hampir tahun 45 sampai sekarang 2026, kita tidak melanjutkan atau melupakan aspek dari nasionalisasi sosial politik, nasionalisasi sosial kemasyarakatan, atau nasionalisasi keislaman kita. Padahal Bung Karno telah, kalau merujuk dari calon disertasinya Ustadz Yusuf Mars tadi, bahwa itu diawali oleh surat-surat antara Bung Karno dengan Ustadz Ahmad Hasan. Nah, ini kan
menjadi menarik, ternyata luar biasa lama kita ini dalam tanda kutip dikooptasi keislaman kita, terutama oleh apa yang disebut oleh Kiai Imad tadi sebagai dengan menggunakan posisi atau relasi kelas dalam konteks pernasaban, dalam konteks genealogi kesucian. Itu pertama. Yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin ini, apalagi kemarin bertemu dengan Kepala Kantor Staf Presiden, Kepala Kantor KSP Jenderal Dudung Abdurrahman, yang awalnya saya nggak tahu bahwa Jenderal Dudung adalah penasihat PWILS. Saya jadi teringat bahwa salah satu atau sampai detik ini sebenarnya hanya ada 2 riset ilmiah, kajian ilmiah yang secara serius dilakukan, kemudian dalam tanda kutip diambil alih oleh negara, diambil alih oleh penguasa, diambil alih oleh rezim. Pertama adalah apa yang dilakukan oleh Senok Horgronje ketika melakukan riset tentang kondisi sosial keislaman kita. Dia berkeliling di Aceh, kemudian di sentra-sentra keislaman di Jawa, di Sumatera Barat dan semacamnya. Kemudian hasil risetnya itu dijadikan basis legitimasi oleh Belanda untuk melakukan politik etis, terutama untuk memadamkan pemberontakan di Nusantara ini. Nah, ini menarik. Itu yang pertama adalah apa yang riset yang dilakukan oleh Senok Horgronje. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Kiai Imad ini. Kalau benar bahwa Jenderal Dudung selaku KSP, artinya itu kan pintu utama menuju Presiden Prabowo mengambil alih isu ini, menggunakan hasil risetnya Kiai Imad ini sebagai legitimasi kebijakan, itu luar biasa. Berarti Kiai Imad adalah the next person, orang kedua setelah Senok Horgronje yang hasil risetnya adalah dijadikan basis untuk tata kelola sosial politik dan sosial keagamaan kita. Setelah sebelumnya zaman kolonialisme itu dilakukan oleh Senok Horgronje oleh penjajah Belanda. Termasuk ketika Belanda membiayai Senok Horgronje untuk naik haji dan berinteraksi dengan ulama Nusantara yang tengah di Hijaz. Nah, ini kita tunggu. Jenderal Dudung setelah memanggil Kiai Imad ke istana, apakah ada perintah dalam tanda kutip atau sponsorship dalam tanda kutip? Tidak sekedar Ruhnan Basori yang memberi sponsorship, tapi adalah KSP untuk melakukan riset arkeologis lebih serius, tidak hanya di Yaman, tidak hanya di Nusantara, harus ke Yaman, kemudian di belahan di Nusantara, termasuk di Kaukasus. Kita tunggu aksi dari Jenderal Dudung itu, dan tidak sekedar simbolik untuk menghadirkan Kiai Imad ke istana, kemudian memberikan apresiasi, yang kemudian tidak dilanjuti dengan kebijakan-kebijakan konkret. Nah, kemudian catatan juga dari oleh-oleh, kita belum mendengar Kiai Imad membawa oleh-oleh dari istana kepada teman-teman PWILS terutama di Jawa. PWILS di mana-mana itu kantornya susah dicari. Kemudian kalau menurut saya tidak ada empowering terhadap keilmuan, empowering terhadap sosial ekonomi, empowering terhadap basic need mereka. Beda kasus dengan zaman Belanda ketika memberikan sponsorship secara total, memberikan scholarship skala full kepada Senok Horgronje untuk melakukan itu semua, dan hasilnya luar biasa. Ini kan kita sudah merasakan semua. Hasil dari tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini, kita tidak melihat Habib Syekh misalnya, itu merajai panggung-panggung sholawat. Kita tidak melihat bahwa Habib Lutfi bin Yahya leluasa melakukan indoktrinasi dan mengaristokrasikan dirinya dengan label-label keislaman seperti waliullah atau semacamnya. Kita dengan Kiai Imad melihat bahwa ada segregasi dan juga penyempitan wilayah kaum Alawiyin yang tergabung dalam yang diketuai oleh Taufik Assegaf misalnya. Kita tidak mendengar bahwa di kampung-kampung kita itu ada pembacaan Simtud Duror yang masif seperti dulu, yang menggeser Maulid Ad-Dibai. Ini harus diakui bahwa ini adalah kerja kreatif, kerja ilmiah Kiai Imaduddin Usman. Nah, makanya kan sekarang bola di Jenderal Dudung.
bahwa masyarakat itu butuh legitimasi kebijakan, dan Kiai Imad sudah meletakkan fondasi secara kokoh itu, bola di Jenderal Dudung. Apa yang harus dilakukan setelah ini? Tadi saya memberi penegasan bahwa Subhan Zainuri Ihsan itu dipecat dari Ketua Satu PBNU oleh Kiai Bisri, gara-garanya adalah menggunakan nasab yang bukan nasab aslinya. Subhan ZE, padahal namanya bapaknya adalah Rohman Ismail. Itu dulu Mas Yusuf. Ya, menarik. Ini saya coba dalam konteks kekinian bahwa Subhan ZE diduga katakan menasabkan diri dengan bukan ayahnya, tegas itu PBNU. Nah sekarang itu justru ketika Kiai Imad mendekonstruksi, kalau saya lebih suka bahwa gerakan Kiai Imad ini adalah mendekonstruksi genealogi nasab Alawi. Kenapa? Di situ ada semacam hegemoni kultural kalau menurut saya gitu ya, sehingga impact-nya kepada sosial politik, keagamaan, kemudian ekonomi. Nah, itu mungkin pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah merasa penting ini, Dr. Soleh, ya? Mengapa negara mulai dianggap ikut membaca polemik ini? Ya. Halo? Iya ya. Ya, dengar pertanyaan saya. Ya. Oke. Ini Anda bisa melihat tidak ini? Kalau saya ini pertemuan Kiai Imad dengan Jenderal Dudung itu bukan sebuah pertemuan biasa. Itu kalau saya analisis, Jenderal Dudung kalau tidak memiliki title KSP, ya Kepala Staf Kepresidenan, bertemu dengan sosok Kiai Imaduddin yang mendekonstruksi nasab Alawi, ini kita dibaca biasa saja, tetapi ini adalah sebuah institusi, dua institusi menurut saya. Satu yang mendekonstruksi nasab, kemudian satu yang mempunyai kewenangan. Nah, Anda melihat di sini, mengapa negara kelihatannya, apakah ini mau memulai terhadap isu polemik ini, polemik nasab ini, atau mengapa negara mulai dianggap ikut membaca polemik ini? Ya, ini perkembangan luar biasa ya. Kalau setahun lalu saya menyebut bahwa level perdebatan diskursus tentang nasab ini awalnya adalah dari panggung ke panggung majelis dakwah atau dari panggung ke panggung tabligh, kemudian naik ke para YouTuber, kemudian naik ke kalangan akademisi dan peneliti. Nah, sekarang ini yang tertinggi adalah negara. Negara hadir di situ. Ini luar biasa. Ini harus dimanfaatkan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa policy atau kebijakan keislaman Presiden Prabowo ini menarik memang. Menarik dalam konteks bahwa ketika konflik PBNU antara PBNU Keramat Raya dan Sultan, Presiden Prabowo tidak ikut cawe-cawe, clear and clean ini. Nah, inilah kemandirian dari, atau ketika saya memaknai bahwa Presiden Prabowo memaknai NU ini udah besar, punya banyak tokoh, maka tidak perlu negara hadir terlibat apalagi melerai. Nah, tetapi saya juga melihat bahwa salah satu kebijakan keislaman Presiden Prabowo adalah memperhatikan organ-organ kecil atau organ-organ baru, organ-organ keislaman yang belum jadi mainstream, diperhatikan, dirawat, dibina. Saya melihat itu. Saya melihat Jenderal Dudung yang terlepas sebelum jadi KSP, udah jadi penasihat PWLS atau semacamnya, tetapi ketika itu sekedar PWLS-nya ruang baru untuk Jenderal Dudung, maka ketika Jenderal Dudung jadi kepala staf presiden, pasti akan dilupakan. Ternyata tidak. Berarti itu sebuah kesadaran Jenderal Dudung bahwa ini harus ada yang diluruskan. Meski saya melihat bahwa Jenderal Dudung sudah mengalami perubahan luar biasa ya, ketika merespon statementnya Habib Rizik Syihab, ketika 1 atau 2 minggu yang lalu, ketika oleh Habib Rizik
menyegarkan kembali memori kita bahwa Jenderal Dudung, Jenderal Baliho dan semacamnya. Tapi Jenderal Dudung meresponnya dengan landai, dengan santai, dengan santun, dengan smooth gitu kan. Dia menyebut bahwa ya itu kan saya menurunkan Baliho FPI karena ketika itu udah dibubarkan kan gitu. Jadi saya tidak ada persoalan dengan Habib Rizik. Ini luar biasa ini. Artinya bahwa disitulah sebenarnya titik temu sebuah kejernihan, titik temu sebuah riset ilmiah, dan salah benar itu dasarnya bukan suka tidak suka. Salah benar itu dasarnya adalah bangunan reasoning, bangunan data, kemudian penyimpulan. Saya melihat itu. Makanya kalau negara kemudian masuk di situ, terlibat di situ, ya ini adalah puncak dari proses perjalanan sebuah riset ilmiah. Makanya saya tadi mendudukkan kelasnya risetnya Kiai Imad ini adalah sebanding dengan Seneng Hurgronya terkait dengan imperialisme Belanda. Nah, kalau imperialisme Belanda itu maunya mengkooptasi, menggunakan hasil risetnya Seneng Hurgronya, sebaliknya Kiai Imaduddin ini risetnya dimanfaatkan oleh negara untuk membangun nasionalisme yang lebih kokoh, untuk membangun nasionalisme yang belum tuntas, untuk mengambil alih apa yang menjadi milik kita, yang hampir sejak tahun 45 sampai sekarang itu seakan-akan tidak tersentuh, bahwa itu sesuatu yang given, bahwa kesucian itu adalah fakta nyata adanya. Ini kan kalau nggak dibongkar sekarang dan negara tidak melakukan legitimasi, ya kita tidak punya harapan banyak. Ya, apakah Anda tidak melihat bahwa persoalan nasab itu tidak hanya berkenaan dengan genealogi saja, masalah darah, tetapi masalah sosial politik, legitimasi, hegemoni, kan ke arahnya ke sana. Ketika ada label saya juriah Nabi, maka ada legitimasi kultural, legitimasi agama, sosial. Yang kedua, ada legitimasi politik. Ketika saya berbicara sebagai politisi, saya keturunan Nabi nih, itu ya, maka ada legitimasi politik yang dahsyat, tuh modal politik yang besar. Kemudian dari sisi ekonomi, tentu itu banyak hal yang dibaca ini. Apakah Anda melihat bahwa Prabowo itu atau Jenderal Dudung ini tidak sesederhana melihat bahwa polemik nasab itu bukan hanya kajian akademik, tetapi membongkar persoalan yang lebih dalam. Sama seperti Soekarno ketika dia protes bahwa ada hegemoni kultural di Jakarta, yang surat di DIND ini saya bukunya ini di bawah bendera revolusi. Di sini ada ini surat-surat Soekarno ke ND mengatakan bahwa ada apa sebetulnya masalah Sayyid di Jakarta. Dan Soekarno itu betul-betul mengkritik tajam. Islam adalah agama yang tidak mengenal aristokrasi. Jadi ada ningrat gitu kan ya. Egaliter semuanya. Yaitu kan jelas itu Soekarno itu mengatakan bahwa orang yang paling bertakwa. Nah, konteksnya saya melihat ini tidak sesederhana yang dibaca oleh Dudung, kemudian Presiden Prabowo. Apalagi 2019 perlu ada legitimasi politik. Apakah Anda melihat ke sana? Iya, Soekarno itu belajar dengan baik isu-isu tentang sosialisme ketika dengan Cokroaminoto. Jadi dalam kajian sosialisme, masyarakat yang ada pembedaan kelas, antara kelas elit dan kemudian kelas kedua dan semacamnya, itu kan hanya terjadi di kalangan aristokrasi tadi. Nah, kalau kemudian dia berkirim surat kepada Ustadz Hasan, ini kok ada Islam ini kok dibangun dengan aristokrasi, padahal kan kita ini konsep dasar dari Rasulullah adalah kesamaan. Atau dalam konteks dasar keislamannya adalah bahwa inna akramakum indallahi atqakum, kan begitu. Nah, faktanya kok berbeda. Ada orang yang mengusung aristokrasi, atau orang yang mengusung kesucian nasab demi privilege-privilege tertentu. Bahkan kan ada catatan grafiti di Manggarai kalau nggak salah, bahwa pribumi itu like Zack,
atau pribumi itu like a dog dan semacamnya. Itu yang kemudian membangkitkan Prabowo. Lah, kok seperti itu? Jadi saya yakin kita semua melihat bahwa Presiden Prabowo ini kan orang atau salah satu dari jenderal yang heroismenya itu luar biasa. Patriotisme itu luar biasa. Nah, teman-teman harus memanfaatkan itu. Termasuk satu-satunya orang yang beri concern luar biasa. Presiden yang beri concern luar biasa. Terkait untuk menuntaskan kajian keislaman kita, relasi kita dengan sama-sama penganut Islam, itu kan hanya Prabowo yang bisa melakukan. Presiden sebelumnya nggak ada itu yang menuntaskan tentang isu nasionalisasi keislaman, untuk menyebutnya kan begitu. Paralel dengan nasionalisasi asal milik imperialis, milik penjajah itu. Nah, Oke, kenapa? Dr. Soleh, ya lanjut. Iya, Oke, masih ada, silakan. Kenapa Bung Karno memiliki kesadaran luar biasa terkait aristokrasi keislaman yang dianut oleh para habaib itu? Saya melihat karena dia belajar sosialisme secara baik. Sosialisme itu kan anti kepada pembedaan kelas. Maka bagi mereka tidak ada kelas pelopor dan kelas bourgeois kan semacamnya itu. Kelas buruh dan kelas modal itu kan diruntuhkan semua. Nah, ini kalau Islam membangun aristokrasi, dasarnya dari mana? Terus inna akramakum indallahi itu diletakkan dalam konteks seperti apa? Ya. Ini menarik ini, kita membahas ini menarik ini, bahwa sebetulnya yang mendekonstruksi, yang mengkritisi tentang hegemoni kultural di Indonesia tidak hanya Kiai Iman. Soekarno itu sudah memulai lebih dulu. Cuman instrumen yang dilakukan oleh Soekarno itu resource-nya menurut saya hanya mengkritik. Resource-nya tidak mencoba untuk lebih dalam ke manuskrip. Nah, Kiai Iman seperti Dr. Soleh mengatakan bahwa ini penyempurna ini. Saya tidak tahu nih penyempurnanya di mana ya. Mungkin ini masih debatable. Ada sebagian yang mengatakan ini mujtahid abad kedua NU. Oke, saya ke Dr. Rocky, ke Gus Rocky. Gus Rocky, ya kalau kita membaca bahwa dalam teori negara modern ala Max Weber, yaitu salah satu fungsi utama negara menjaga keteraturan sosial dan stabilitas politik. Ketika sebuah polemik keagamaan mulai memunculkan potensi fragmentasi sosial atau konflik horizontal, negara tidak mungkin sepenuhnya abai. Apakah Gus Rocky melihat bahwa persoalan polemik nasab itu dibaca oleh negara atau state ini ke arah sana? Monggo, Gus. Ya, terima kasih ya Pak Yusuf Mars. Betul sekali, seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf Mars itu, paling tidak itu ketika kita baca papernya Ian Douglas Wilson, dia misalnya menulis mengenai bagaimana pasca reformasi justru kekerasan yang tadinya terpusat dilakukan oleh negara selama rezim Orde Baru, justru ketika reformasi kekerasan itu dia istilahkan sebagai democratization of violence atau privatization of violence. Di mana pasca reformasi ketika itu demi mengawal sidang umum MPR pada November 1998, Jenderal TNI saat itu Wiranto dan Kiflan Zain bikin yang namanya PAM Swakarsa, kemudian lahir itu FPI. Dan bahkan partai-partai itu punya satgas-satgas. Dan disitulah ada semacam kekerasan yang dipraktikkan. Ada figur FPI ya tentu saja Rizik Syihab ya. Sehingga kalau membaca Rizik Syihab itu saya pribadi paling tidak menganalisis itu ada dua bumper utama dia membangun otoritas. Kalau pada saat 98 hingga sebelum polemik nasab yang dibangun atau hingga FPI dibubarkan, yang dibangun adalah narasi dia sebagai pemimpin umat, pemersatu dan lain sebagainya. Kemudian justru setelah perkara nasab ini muncul, bumper kedua inilah yang sedang dekonstruksi begitu kan. Tetapi justru yang menarik bahwa tadi di-quote juga oleh Pak Yusuf, bagaimana persoalan ini itu tidak disimplifikasi. Saya sangat setuju. Dan ini inherent dengan semangat yang disampaikan oleh Pak Dr. Basyari. Saya mau disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan ini semoga tidak semacam mengglorifikasi atau membesar-besarkan, tetapi ini bagi saya
problem yang menarik dan serius di dunia, tidak hanya akademik, bahkan di dunia politik kenegaraan, pemerintahan. Saya mau bilang project ini sebagai the epistemological project of the Islamic Third Worldism. Artinya apa? Dalam konteks era kolonial, itu Bung Karno figurnya. Dalam konteks neokolonial, nekolim sekarang figurnya dilalah Pak Prabowo. Dan itu retorikanya sama. Kalau Bung Karno anti kolonialisme, maka retorika Pak Prabowo hari ini anti nekolim. Makanya bukunya Pak Prabowo yang Kembalikan Indonesia itu Bring Back Indonesia, kemudian buku Pak Prabowo yang Paradoks Indonesia itu mengkritik IMF, World Bank dan lain-lain. Kalau Bung Karno mengkritik PBB sampai Indonesia keluar kan waktu itu. Nah, dua figur pemimpin negara ini punya kesamaan di dalam retorikanya untuk resisten terhadap kekuatan asing, kekuatan global ini. Yang mana kekuatan global ini ada eksponen-eksponennya, termasuk diantaranya adalah eksponen masyarakat Islam yang tadi dielaborasi oleh Pak Dr. Soleh Basyari. Jika kolonial di situ menggunakan para diaspora Hadramaut, diantaranya melalui penelitian Snook, kemudian muncul sosok Utsman bin Yahya yang juga itu kalangan Ba'alwi, maka di era sekarang, di era nekolim, muncul figur seperti Rizik Syihab dan seterusnya. Jadi proyek ini itu sekali lagi adalah proyek dekolonisasi. Diskursusnya tadi disampaikan proyek postkolonialisme. Dan upaya bersuratnya Kiai Imad ini sekali lagi dengan tidak seolah mengglorifikasi, itu saya tiba-tiba teringat ketika Einstein menyurati Presiden Roosevelt karena ada berita Otto Hahn, ilmuwannya Nazi Jerman dulu, berhasil melakukan fisi nuklir atau memecah inti atom. Dan dikhawatirkan Nazi Jerman membuat bom nuklir ya. Sehingga Einstein nyurati Presiden Roosevelt tolong bikin proyek untuk menghalau si Nazi ini. Akhirnya dibuatlah Manhattan Project dipimpin oleh Oppenheimer. Nah, Kiai Imad ini saya kok berimajinasi ini ibarat Einstein yang ngingetin ke presiden, awas, ada proyek penggelapan sejarah, ada proyek infiltrasi sejarah, ada proyek manipulasi yang mungkin kelihatannya remeh-temeh di akar rumput, tetapi ini sebetulnya sisa-sisa dari kolonialisme yang belum selesai. Karena fakta sejarahnya mengatakan Bung Karno didn't last long kepemimpinannya. Akhirnya diinfiltrasi oleh CIA, digulingkan di situ, kemudian naiklah rezim Orde Baru, hingga kemudian sampai sekarang reformasi, muncul juga fenomena yang neokolonialisme dalam bentuknya yang lain hari ini, yang tadinya tersentralisasi kekerasan menjadi terdesentralisasi dengan figur yang dilalahnya itu sama dari kalangan Ba'alwi yang kini dinamakan Habib. Kendati sebetulnya mungkin penelitian Kiai Imad masih berkutat di soal nasab. Tetapi ini saya sering bilang di podcast bersama teman-teman, diskusi bersama teman-teman. Hari ini diskusi sudah bukan lagi membicarakan nasabnya kaum Habaib Ba'alwi ini asli atau palsu tersambung ke Kanjeng Nabi. Tetapi diskursusnya sudah pasca nasab. Apa itu? Sudah ada di proyek itu tadi yang saya bilang. The Epistemological Project of the Islamic World. Islamic Third Worldism, ya. Jadi negara dunia ketiganya Islam ini mulai memfokalkan diri, membicarakan tentang ini loh sejarah kami, Islam kita itu begini, bukan seperti yang dinarasikan oleh kolonial bahwa Islam ideal itu ya dari Arab melalui figur Utsman bin Yahya dan seterusnya. Sekarang seolah-olah dibentuk Islam yang seutuhnya yang sebenarnya difigurkan melalui figur Habib-Habib itu misalnya. Nah, ada di dalam konteks itulah penelitian Kiai Imad ini, dan tentu kita mendorong penelitian ini semakin melebar diskursusnya pasca nasab, persoalan sejarah, pelurusan memori kita mengenai bagaimana bangsa ini dibuat begitu feodal sehingga kita ini mengagungkan aristokrat agama alih-alih meritokrasi di dalam agama. Ya, sejujurnya saya to be very critical dalam arti kritik terhadap
kultur saya sendiri, saya dari pesantren, Kiai Imad dari pesantren, saya yakin Pak Yusuf, Dr. Soleh Basyari juga dari pesantren. Itu juga ada aristokrasi di dalam pesantren, di dalam kultur agama kita, ada kiai, ada gus. Tetapi perbedaannya adalah aristokrasi yang dibangun oleh pesantren itu memungkinkan terjadinya transformasi sosial. Karena itu santri yang belajar nggak selamanya jadi santri. Kalau nanti ada saatnya jadi alim, dia sudah dipercaya untuk menjadi Islamic preacher, jadi pendakwah, dia juga bakal jadi kiai. Tetapi itu tidak akan terjadi di komunitas Ba'alwi, di komunitas Habib. Mustahil namanya Muhibbin itu jadi Habib. Kan begitu kira-kira Kiai Imad, betul ya? Mustahil namanya Kibin menjadi Habib. Karena syaratnya itu urusannya darah. Nah, itu perbedaannya. Hal lainnya adalah untuk, sekali lagi, untuk tidak mensimplifikasi persoalan ini, kita patut membangkitkan memori sejarah bangsa ini, mumpung presidennya Pak Prabowo yang retorikanya adalah anti nekolim, kita harus mengingat ketika perdebatan negara ini diselenggarakan tentang negara ini di BPUPK, di PPKI, itu sepanjang saya membaca, paling tidak di dalam buku ini, dari Pak Abe Kusuma, saya cari ada nggak anggota BPUPK, PPKI itu yang klan Ba'alwi? Ternyata sama sekali nggak ada. Kalaupun ada orang Arab yang saya temukan, itu cuma AR Baswedan. Artinya apa? Ada seolah-olah hari ini secara sosiologis, narasi sejarah itu kan di YouTube beredar tuh, bahwa yang memerdekakan bangsa ini itu Habaib, yang menentukan tanggal 17 proklamasi itu Habaib, dan seterusnya. Itu manipulasi sejarah yang pelan-pelan menggunakan soft power media sedang dilakukan. Dan publik juga harus dipahami bahwa munculnya narasi-narasi semacam itu sangat fenomenal sejak 2003 paling tidak. Itu menurut catatan Kazuo Morimoto. Ada di bukunya Kazuo Morimoto itu di salah satu chapter dikatakan fenomena habaib ini mulai komodifikasi, mulai jadi komoditas paling tidak sejak 2003 melalui satu majalah yang namanya itu Al-Kisah. Itu isinya yang menjual komoditas Habib-Habib ini, begitu. Dan sejak itu hingga sekarang, seolah-olah yang selalu muncul di dalam cover berbicara sosiologi agama Islam itu adalah para habaib, gitu. Nah, itu sejak itu. Jadi upaya Kiai Imad ini mencoba menghidupkan kembali memori bangsa ini bahwa Islam tidak seperti yang dinarasikan oleh para habaib itu hari ini, begitu kan. Dan saya sih mendorong ada kesadaran dari pemerintah, mumpung juga sedang ada gerakan atau malah sudah selesai itu penulisan ulang sejarah bangsa Indonesia, sejarah nasional Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan ya Pak Fadlizon. Saya tidak tahu apa sudah selesai atau belum proyek itu. Seharusnya itu lain juga dengan penemuan Kiai Imad ini, yang khususnya kaitannya dengan historiografi, ada di dalam semangat itu. Maka lebih realnya lagi secara praktikal di dalam politik, saya sih mendorong ada kesadaran dari Jenderal Dudung, usulkan Kiai Imad ini jadi utusan khusus presiden di bidang penulisan sejarah agama Islam di Indonesia, supaya spiritnya sama dengan spirit anti nekolim, yang mana ini kelanjutan dari proyek Soekarno anti kolonialisme. Begitu Pak Yusuf. Ya, ini menarik gitu ya. Saya lihat gitu ya, persoalan polemik nasab, kajian nasab itu sebetulnya sudah selesai. Itu kalau menurut saya, tetapi kita berbicara setuju pos kajian nasab, pos polemik nasab. Pos nasab itu tidak hanya masalah genealogi gitu ya. Kita mencoba Gus Rocky ya, mencoba bahwa ternyata di sini ada melihat ya pergeseran otoritas keagamaan dalam Islam Nusantara. Tadi Dr. Soleh mengatakan itu ya, ada pergeseran. Nah, jadi kontroversi ini berkembang memperlihatkan adanya perubahan dalam pola legitimasi otoritas keagamaan. Jadi setuju tadi Gus Rocky mengatakan, saya cuma menggarisbawahi bahwa sebelumnya legitimasi cenderung berbasis genealogis dan simbolik. Dan ketika ada kajian nasab, ini tuntutannya kan lain. Meritokrasi, berbasis kapasitas intelektual, argumen ilmiah, dan keterbukaan publik. Ini saya kira
menjadi dampak yang harus dilihat, membongkar itu, mulai dari sistem strukturnya, sosial dan politik dan sebagainya. Nah, Gus, saya ingin mencoba Anda lebih mengelaborasi bahwa ya Prabowo ini neokolim lah, maksudnya itu ya, anti neokolim. Kemudian tadi ada yang menarik bahwa Kiai Imad itu utusan sejarah. Saya sebenarnya tidak setuju itu ya. Tetapi itu ya, mencoba didudukan sebagai staf khusus bidang, katakan pelurusan sejarah atau pelurusan nasab gitu ya, atau tentang pelestarian budaya, pelestarian makam. Saya kira Ya. nanti konteks-konteksnya itu gituannya. Ini sebetulnya yang harus menjadi concern politik. Jadi kalau saya melihat bahwa Kiai Imad ya, mudah-mudahan ini terpikir bahwa dari gerakan Kiai Imad atau gerakan kita lah, ini bukan semata gerakan Kiai Imad itu ya, atau PWILS, Ya. tetapi ada perubahan kesadaran bagaimana pelurusan sejarah itu menjadi penting. Yang kedua, tentu ini kalau proyek katakan tentang sejarah ini menjadi sebuah kekuatan, apa maksudnya? Sejarah itu tidak dilihat sebagai orang yang tidak bisa move on, tetapi sejarah, proyek sejarah itu adalah harta karun. Nah, ini kan yang harus dilihatnya seperti ini, Gus. Nah, kira-kira bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, betul. Hari ini persoalan polemik pasca nasab para Ba'alwi ini sudah bukan milik Kiai Imad semata. Ini sudah menjadi semacam national consciousness awakening. Kebangkitan kesadaran nasional tentang pentingnya bangsa ini membaca kembali, membaca ulang narasi sejarahnya. Karena bangsa ini bagaimanapun didirikan, diperdebatkan, disusun sebetulnya hanya oleh dua elemen ideologis, ya, yaitu elemen kebangsaan. Di panitia kecil ada 9 orang di buku ini, itu 5 orang dari kalangan Islam, kemudian 4 orang dari kalangan kebangsaan. Bangsa ini tidak mengenal perdebatan ideologi di BPUPK atau PPKI itu, bahwa kelompok konservatif versus liberal versus sosialis dan seterusnya, tidak, tetapi kelompok kebangsaan dan kelompok agama, dalam hal ini Islam. Nah, Kiai Imad itu ada di dalam narasi sejarah ini, dan sekali lagi sudah bukan milik Kiai Imad semata. Ini sudah milik bangsa ini yang mendiskusikannya. Ini menjadi kesadaran nasional. Kemudian kenapa tadi saya dorong begitu? Karena saya teringat ada salah satu pendakwah yang memang diganti waktu itu utusan khusus presiden bidang agama, kalau nggak salah. Saya nggak tahu posisi sudah digantikan belum. Yang justru menurut saya lebih cocok itu Kiai Imad hari ini. Kalau nggak salah Gus Miftah namanya. Itu mending Kiai Imad itu yang menggantikan. Karena apa? Kiai Imad tidak cuma beretorika, tetapi betul-betul menyusun epistemologinya, menyusun karya ilmiahnya. Dan itu disampaikan kepada masyarakat. Dan ini inline dengan semangatnya Pak Prabowo yang itu tadi anti nekolim. Kendati sekarang ya, secara global kita hidup di dalam apa yang diistilahkan oleh Soekarno sebagai vivere pericoloso, the living in the dangerous time, karena kita sedang menghadapi perang di Timur Tengah, di Iran, gejolak ekonomi, energi dan lain-lain. Di sisi lain juga Pak Prabowo sedang punya proyek, ini bangsa ini harus move on, harus melawan neokolonialisme yang ini udah lama membekas ke kita gitu. Paling tidak sejak reformasi, banyak kecewa kan Pak Prabowo itu terhadap reformasi itu. Nah, dilalahnya hidup bersama reformasi ini adalah munculnya fenomena Habib ini. Dan munculnya Kiai Imad itu menghalau hegemoni nasab Ba'alwi ini yang ingin terus menancapkan aristokrasi agama, alih-alih membawa semangat meritokrasi yang inline dengan semangat anti nekolimnya Pak Prabowo. Begitu Pak Yusuf Mars. Ya, nanti langsung ke Kiai Imad. Ini
menarik. Kita berbicara di Timur Tengah ada sebuah negara, Qatar katakan. Dia tidak mempunyai sejarah. Sejarah bangsanya tidak ada. Apa yang dia lakukan? Jadi dia membeli harta karun perdagangan waktu itu dari Cina menuju ke Nusantara. Anda mungkin bisa ingat itu, ketika di Cirebon itu ada eksplorasi di laut dan menemukan kapal yang tenggelam. Semua pernik-perniknya itu dibawa ke Qatar dan dibeli itu miliaran rupiah, dan itu menjadi museum. Itu mereka membuat sebuah cerita bahwa Qatar itu punya sejarah. Saya ingin mengatakan bahwa sejarah sebagai aset akademik dan aset intelektual bangsa. Nah, kalau kita melihat bahwa Indonesia itu kaya tentang ini, bahwa polemik nasab yang hari ini menjadi perhatian publik sesungguhnya membuka satu pertanyaan yang jauh lebih besar. Mengapa sejarah begitu penting hingga diperebutkan, dipertahankan, bahkan dipolitisasi? Tentu, kalau saya melihat ini sebagai mahasiswa sejarah, ya, yang membidangi sejarah, mencoba ya, jawabannya tentu karena sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Jadi dalam perspektif akademik, sejarah adalah aset intelektual sebuah bangsa yang menentukan bagaimana sebuah masyarakat memahami identitasnya, membangun legitimasi sosialnya, dan menentukan arah masa depannya. Apakah ini juga yang dilakukan oleh Kiai Iman? Saya pikir itu bukan hal yang sederhana. Mungkin saja Kiai Iman ketika itu mungkin saja iseng, saya pengen jahil lah gitu. Saya pernah diskusi dengan Kiai Iman. Saya sebetulnya penasaran ini dengan nasabnya siapa namanya, Rizik Syihab dengan Bahar Smith. Tetapi ketika sudah dilakukan, ini bukan sebuah cerita yang sederhana, tetapi saya mengkonstruksikan teori tadi bahwa sejarah adalah aset intelektual dan bangsa itu yang tidak punya sejarah membuat sejarahnya. Lalu di mana sekarang letak negara, posisi negara? Nah, silakan Kiai Iman. Nanti mungkin ini juga bisa dibahas oleh Dr. Soleh itu yang seringkali pemikirannya di luar dugaan itu ya. Silakan Kiai Iman. Sebelum ke sana, saya menarik bicara tentang sejarah. Kenapa sejarah itu penting? Karena sikap kita hari ini kepada sesama, kepada manusia, pada alam itu ditentukan oleh sejarah. Misalnya begini, Kang Mas Yusuf Mas pada hari ini bertemu saya mengasih uang 10 juta. Kemudian pada hari yang sama hari ini, Gus Rocky bertemu dengan Dr. Soleh di jalan raya, terserempet oleh motor, kemudian dicaci maki oleh Gus Rocky. Esok, saya bertemu dengan Gus Mar, akan berbeda suasananya dengan Gus Rocky bertemu dengan Dr. Soleh yang kemarin dicaci maki oleh Gus Rocky. Karena kemarin itu adalah sejarah. Sikap kita hari ini kepada orang itu ditentukan oleh sesuatu yang terjadi di masa lalu. Kenapa Habib Rizik Syihab itu kemudian begitu getol mengkampanyekan bahwa Wali Songo itu dari Balawi? Karena dia ingin mendapatkan sebuah faidah dari rasa hutang budi daripada umat Islam hari ini kepada dia yang dia harapkan. Oh, saya bisa beriman ini karena adanya orang yang membawa Islam ke Nusantara. Dalam hal ini para Wali Songo yang sudah ada dalam memori kolektif masyarakat Indonesia bahwa penyebar agama Islam secara masif di abad ke-14 dan 15 adalah Wali Songo. Dengan Rizik Syihab mengklaim bahwa Wali Songo itu adalah bagian dari klan Ba'alawi, dia mengharapkan adanya efek domino dari masyarakat Islam hari ini untuk bersikap
yang penuh terima kasih kepada dia dan klannya. Seperti terima kasihnya Kang Yusuf Mars kepada saya yang kemarin saya kasih uang 10 juta, ketika bertemu tentu akan luar biasa sekali. Karena mungkin berharap akan dikasih lagi 10 juta oleh saya. Tapi beda sikapnya dengan Dr. Soleh Basari yang kemarin sedang membawa mobil Alphard, kemudian disenggol oleh Gus Rocky, dan Gus Rocky marah yang marah-marah dan mencaci maki Dr. Soleh, kemudian esoknya bertemu, itu akan beda suasananya. Demikianlah mengapa sejarah itu penting. Kemudian saya juga ingin mengomentari tentang analogi-analogi yang tadi sudah banyak contohnya. Ada yang menganalogikan seperti Senohor Gronje terhadap pemerintah Belanda. Laporan-laporan Senohor Gronje terhadap pemerintah Belanda akan penelitiannya terhadap bagaimana sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat di Nusantara, terutama di Aceh. Kemudian ada juga yang menganalogikan Gus Rocky dengan Einstein dan Eisenhower, dengan Roosevelt. Nah, ini juga saya kira lebih kepada Einstein kepada Roosevelt. Karena begini Dr. Soleh, kalau Senohor Gronje itu dia digaji. Jadi Senohor Gronje itu digaji sebagai pegawai Belanda, kemudian dia bekerja sesuai dengan kepentingan Belanda itu. Jadi walaupun dia itu tidak melaporkan, kalau dia tidak melaporkan, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas gaji yang dia berikan. Sementara Einstein ketika dia memberikan laporan akan bahayanya atom misalnya kepada Presiden Roosevelt, itu murni demi keamanan negara, demi kemanusiaan. Dan saya itu di posisi itu, bukan di posisi seperti Christian Snow Gronje yang menulis laporan karena dia digaji. Begitu pula bukan seperti Usman bin Yahya yang dia dengan tidak malu-malu meminta jabatan kepada pemerintah kolonial Belanda. Saya mempunyai bukti historis sebuah surat dari Usman bin Yahya, kakek daripada istri Rizik Syihab ini, bagaimana Usman bin Yahya berkali-kali merayu Senohor Gronje untuk merekomendasikan Usman bin Yahya ini agar Usman bin Yahya diangkat sebagai mufti. Jadi Usman bin Yahya diangkat menjadi mufti Belanda itu bukan karena penilaian daripada Belanda akan prestasi daripada Usman bin Yahya, tetapi lamaran dari Usman bin Yahya melalui atasannya Senohor Gronje yang ingin dirinya diangkat sebagai advisor. Kalau di Belanda itu namanya advisor. Advisor itu advisor beda dengan bahasa Inggris. Yaitu sama-sama bermakna penasehat, tetapi dia tidak ingin disebut advisor. Dia di dalam suratnya ingin disebut mufti. Wala'alla 'indal arabiyyati mufti gitu. Jadi kata-kata advisor itu dia ingin diganti dengan istilah mufti. Jadi kemudian siapa namanya Usman bin Yahya ini mengatakan itu kepada Senohor Gronje, tetapi lama sekali diterima oleh Senohor Gronje, baru ketika ada peristiwa besar di Banten, yaitu ketika para petani dan para pengamal tarekat di Banten mengadakan pergolakan dan pemberontakan di Cilegon, barulah setelah itu Senohor Gronje mempunyai alasan untuk merekomendasikan bawahannya ini, karena dia sebelumnya sudah jadi bawahan Senohor Gronje. Dia jadi bawahan untuk menjadi semacam mata-mata yang memberikan informasi terhadap Senohor Gronje. Selain diharapkan Usman bin Yahya ini
banyak menulis tentang berbagai macam usaha-usaha pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Nusantara atas nama jihad. Akhirnya Utsman bin Yahya membuat sebuah buku yang sangat fenomenal, Manhajul Istiqomah, yang di dalamnya dengan secara terang-terangan Utsman bin Yahya menyatakan bahwa tidak memenuhi syarat memberontak terhadap penjajah Belanda. Jadi orang yang memberontak terhadap pemerintah penjajah Belanda, walaupun kafir, walaupun mengeruk kekayaan Nusantara, ini dianggap tidak memenuhi syarat untuk kemudian masyarakat memberontak terhadap pemerintah Belanda. Nah, saya tidak semacam itu juga. Ini lagi dalam bab analogi Snohurgronje dengan Einstein kepada Roosevelt. Tapi saya lebih ke seperti itu. Jadi ketika saya melihat adanya bahaya-bahaya sosiologis dan teologis dari klaim yang luar biasa dari keluarga Ba'lawi ini, yang dirinya mengaku turun Nabi, mengklaim sejarah-sejarah besar di bangsa ini, masuknya Islam di Indonesia, padahal Ibnu Battuta misalnya di dalam laporannya Tuhfatun Nazar itu di abad ke-8 Hijriah, 1400-an, 1000 berapa ya, abad ke-8 Hijriah itu sudah melaporkan di dalam reportasenya ketika dia datang ke Aceh bahwa di Aceh sudah memeluk agama Islam, bahkan rajanya Al-Malikus Saleh waktu itu bertemu dengan Ibnu Battuta sudah dalam keadaan bermadzhab Syafi'i dan masyarakatnya semuanya beragama Islam. Artinya apa? Artinya klaim Rizik Syihab bahwa mereka adalah penyebar agama Islam ini tidak terbukti, terpental oleh data-data historis dari sumber-sumber primer yang bisa kita temukan hari ini. Laporan-laporan dari Portugis misalnya, dari buku The Asia, kemudian dari buku Summa Oriental dan lain sebagainya, menyatakan bahwa Islam berkembang secara masif itu di abad ke-15 dan 16 oleh orang-orang yang berada di kerajaan-kerajaan. Dalam hal ini yang diamati oleh penulis itu, saya lupa itu namanya siapa, itu Summa Oriental, itu Demak, Cirebon, dan Banten, yang kemudian juga menyebarkan Islam secara politik ke Pasuruan yang dicatat oleh penulis itu. Nah, kemudian saya lihat di dalam buku-buku catatan para Ba'lawi mulai dari 1933, Alwi bin Thahir Al-Haddad yang katanya seorang muhaddis dan seorang wali, itu ternyata banyak sekali membuat buku-buku yang terkait dengan masuknya Islam di Indonesia dengan tidak terverifikasi sumber primer. Bahkan banyak dalam narasi-narasi historis yang ditulis oleh Alwi bin Thahir, khususnya dalam Uqudul Almas, itu terbukti adalah kedustaan intelektual. Jadi kedustaan intelektual atau kedustaan akademis dilakukan oleh klan Ba'lawi di dalam buku-buku mereka untuk suatu klaim bahwa mereka adalah turun Nabi. Ini saya akan bacakan satu contoh. Kalau misalnya para kiai-kiai, temannya Dr. Soleh Basyari ini masih ada mungkin yang udahlah kita katanya husnudon saja kan, temannya Dr. Soleh. Kalau kita baca di Twitter misalnya, atau X sekarang, bagaimana perdebatan orang-orang Yaman tentang nasab Ba'lawi, ini mungkin akan banyak yang sadar. Contoh, saya sudah screenshot satu tweet atau satu X, status X dari Dr. Nadine Al-Maweri. Dr. Nadine Al-Maweri ini adalah sangat terkenal sebagai seorang akademisi di Yaman. Bagaimana dia bicara tentang nasab Ba'lawi? Dia mengatakan, As-sulalatu ji taksifu zaifa iddi'aatin nasabil qurasyiyi lil hashimiyina fi Hadramauta.
haplogrup G telah membuka kepalsuan klaim-klaim nasab Quraisy Hashimi di Hadramaut. Nasabu al-Alawiyyin al-Ba'alwi fi Hadramauta yuqaddimuna anfusahum ala annahum min duratil Husain bin Ali bin Abi Talib wa hadha ya'ni hasab riwayatin nasabiyyah annahum Qurasyiyyuna min Adnan. Para orang-orang Ba'lawi mengaku sebagai keturunan Husain dari Ali bin Abi Talib. Wa hadha ya'ni hasab riwayatin nasabiyah annahum Qurasyiyyun. Ini menurut riwayat nasab mereka adalah orang Quraisy min Adnana dari Adnan. Ay jainatuhum yanbaghi an takuna ala sulalati jiwan. Yakni genetik mereka seharusnya ada dalam haplogrup J1. Wahiyal aksaru syuyu'an indal qabailil arabiyyatil adnaniyyati wal quraisyiyah. Haplogrup J1 ini adalah haplogrup mayoritas yang tersebar di kabilah-kabilah Arab Adnani dan Quraisy. Al-waqi'ul jaini, kenyataan genetik, hasbanata iji puhusati DNA, menurut hasil uji DNA, kasirun minal puhusatil jainiyah allati dhaharat fi masyari'i ansabin bisanawatil akhirah adharat anna aghlaba al-alawiyyin fi Hadramauta yantamuna lissulalati J. Kenyataan genetik mereka hasil dari uji DNA di tahun-tahun terakhir telah memperlihatkan mayoritas mereka, para orang yang mengklaim Hashimi di Hadramaut itu berhaplogrup G, Golf. As-sulalatu G, mahiyya adnaniyatun wala qurasyiyatun. Sulalah G, bukanlah orang-orang Adnan dan bukanlah orang-orang Quraisy. Bal hiya murtabidatun aksara bal hiya murtabitatun aksaru bi usulin minal Qaukazi wal Anadol wa intaqalat lahiqan limanatiqa ukhra. Sedangkan haplogrup G ini adalah terkait secara mayoritas dengan orang-orang Kaukasus dan orang-orang Anadol dan kemudian berpindah kemudian ke negeri-negeri lain. Ini salah satu yang ada di media sosial yang bisa diakses oleh kita hari ini, orang-orang Indonesia yang sedang menghadapi polemik nasab. Kalau kita mau misalnya untuk udahlah saya nggak mau ikut Kiai Imad, dia orang santri seperti kita, ikutlah kepada orang-orang yang ada di Yaman ini, karena orang Indonesia itu memiliki inferioritas jika berhadapan dengan orang asing, dan ini yang harus kita sebagai generasi Nahdlatul Ulama hari ini mengikis sifat-sifat inferioritas yang submisif, yang gampang patuh, gampang percaya sama orang, untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh kepentingan orang-orang asing. Saya kira demikian yang bisa saya ulas dari apa yang telah disebutkan atau telah dibahas oleh Dr. Soleh dan Dr. Rokia. Ya, ini menarik ke Dr. Soleh. Dr. Soleh, kalau kita mengamati lah, kita mengawal ini dari awal itu ya tentang polemik nasab. Jadi kalau kita lihat dari sudut yang kita lihat ini, polemik nasab itu sebenarnya dapat dibaca sebagai bagian dari pertarungan epistemologis. Kalau saya tadi simpulkan itu ya, pertarungan epistemologis antara sejarah sebagai keyakinan simbolik dengan sejarah sebagai objek penelitian ilmiah. Ini kan pertarungannya di sini. Dan ketika Ki Imad membawa kajian nasab ke ruang publik bahkan hingga ke negara,
Yang sedang diperdebatkan, kalau saya lihat, bukan sekadar soal siapa keturunan siapa, tetapi yang dipertaruhkan adalah otoritas pengetahuan. Apakah sebuah klaim sejarah harus diterima begitu saja karena faktor tradisi dan penghormatan sosial, atau tetap harus tunduk pada proses verifikasi akademik? Dari titik ini kita bisa melihat bahwa sejarah menjadi aset intelektual bangsa. Nah, maka menurut saya seperti tadi, polemik nasab ini bukan pembacaan secara sederhana. Ketika para akademisi, lu ngapain membahas masalah nasab? Itu sudah kuno. Ada yang mengatakan, saya melihat bahwa ini bukan sekedar itu. Tetapi di balik itu ada pertarungan epistemologis dan pertarungan sejarah yang sangat dalam. Mungkin Kiai Imad, seperti saya katakan tadi, tidak menyadari itu. Tetapi kalau dibaca secara akademik, mungkin arahnya ke sana. Silakan Dr. Soleh menanggapinya. Kiai Imad memberi klarifikasi. Kemudian saya juga senang sekali diskusi dengan kandidat doktor. Biasanya rata-rata kan doktor itu teori-teorinya itu fresh, segar gitu. Jadi begini, saya melihat proyek risetnya Kiai Imad ini adalah bagian dari, atau kalau kita positioning secara epistemik itu adalah apa yang disebut oleh Hasan Hanafi dengan muqaddimah fi ilmil istighraq, tentang oksidentalisme. Oksidentalisme itu adalah kritik nalar, kritik epistemik, kritik teoritik terhadap orientalisme. Nah, kalau tadi saya membandingkan proyek risetnya Sherlock Holmes, proyek imperialisme, kemudian itu kan harus kita lihat dari epistema orientalisme. Sementara yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani ini adalah posisinya sebagai praktik dari oksidentalisme. Jadi risetnya Kiai Imad itu adalah koreksi atas hasil risetnya Sherlock Holmes. Ini harus dipahami. Dari mana itu? Ya karena sudut pandangnya berbeda. Kalau Sherlock Holmes itu orientalisme murni. Sementara Kiai Imad ini adalah oksidentalisme murni. Kita melihat barat dari sudut pandang timur. Selama ini kan orientalisme, imperialisme, penjajahan, pendudukan itu adalah cara pandang barat terhadap timur. Maka kemudian timur itu negatif, timur itu jorok, timur itu tidak berpendidikan, timur itu berontak dan semacamnya itu. Nah, termasuk tadi adalah kenapa Utsman bin Yahya kemudian nimbrung di situ? Karena bahwa melawan penjajah adalah tadi seperti disebut oleh Kiai Imad, itu adalah bagian dari bugot. Kok bisa? Karena sudut pandangnya adalah orientalisme. Nah, kalau saya boleh menyebut bahwa proyek risetnya Kiai Imad ini adalah satu-satunya atau pertama-tama proyek riset yang nalar epistemiknya menggunakan nalar oksidentalisme. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dalam jargon anak-anak sejarah itu yang disebut dengan historia vitae magistra. Sejarah adalah guru kehidupan. Kalau kemudian tadi Mas Yusuf menyebut Qatar tidak punya sejarah, berarti tidak punya guru kehidupan. Sementara kita Nusantara yang kaya sejarah, ada Tarumanegara, Salakanegara, Majapahit, Sriwijaya, Demak, Wali Songo dan semacamnya, itu tapi diubah sejarahnya oleh Belanda. Sebenarnya kan imperialisme yang baik dalam tanda kutip itu yang dilakukan oleh Inggris ketika kurang dari 6 tahun atau 10 tahun menjajah Republik. Ketika Thomas Stamford Raffles dia melakukan restorasi arkeologis, kemudian menemukan Candi Borobudur, menemukan bekas-bekas istana Majapahit, kemudian eksplorasi peninggalan-peninggalan di masa Hindu-Buddha. Itu yang berjasa adalah Thomas Stamford Raffles ketika kurang dari 10 tahun menjajah Republik.
Nah, apa yang dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles ini sebenarnya persis dengan ketika Napoleon Bonaparte itu menjajah Mesir. Yang dibawa oleh Napoleon ke Mesir, karena sosial masyarakat Mesir itu terdidik, dekat dengan ilmu pengetahuan, yang dibawa adalah percetakan. Jadi negara muslim pertama yang mengenal percetakan untuk nyetak buku-buku, untuk menyetak ceramah-ceramah, itu adalah Mesir. Dan itu yang bawa penjajah Prancis, Napoleon Bonaparte. Kita tidak itu. Nah, kita dijajah oleh Belanda yang bahwa tidak ada jejak sejarah keilmuan yang kuat di sana. Nah, itu kan sebenarnya iya, saya sedikit loncat ke soal sejarah lagi-lagi. Kalau Ibnu Khaldun menyebut tabiat Omroniyah atau Omron al-Bashari, filsafat sejarah, yang di situ membahas tentang tabiat-tabiat peradaban besar, kemudian di Rusia diubah menjadi historical materialism, bahwa materilah yang mengubah kesejarahan. Ini sebenarnya paralel, bahwa sejarah itu bagian dari materi atau bagian dari memori kehidupan suatu bangsa yang bisa diubah sesuai dengan konstruksi pemikiran yang menggunakan. Kalau penjajah pasti akan menggunakan memori sejarah suatu bangsa, itu diubah sedikit-sedikit demi kepentingan mereka. Dan itu persis yang dilakukan oleh Belanda. Sebenarnya, sementara berbeda dengan yang dilakukan oleh Raffles. Raffles mengubah itu, bahwa apa sebenarnya bangsa yang besar ini, catatan sejarahnya, peninggalannya, legasinya seperti apa. Ini yang berbeda. Nah, karena itu sejarah itu sangat penting. Dan kalau kemudian sejarah itu diubah, maka generasi-generasi setelahnya itu yang kasihan. Dia akan lupa sejarahnya, amnesia historical. Maka dia akan bisa kehilangan visi sebagai bangsa. Kita yang pernah menguasai Asia Tenggara misalnya. Kalau kemudian yang dihadirkan adalah konflik seputar istana, atau kita membahas soal misal Amangkurat I, itu orang Indonesia pertama yang sejarah di Sorbonne, Prancis, belajar tentang arsitektur kota. Tapi yang sampai ke kita tentang Amangkurat I adalah bahwa dia mengambil istri jenderalnya, Wiroguno, yang jadi Ragunan di Jakarta itu, mengambil, kemudian ya isu-isu seperti itu. Ini cara mengubah memori suatu bangsa dengan mengubah sedikit sejarahnya. Mungkin itu Mas Yusuf sebagai closing. Mohon maaf, terima kasih kepada Imaduddin, Gus Rocky. Menarik ini. Selamat berkarya. Ya, menarik. Saya ke Gus Rocky dulu. Ya, menarik ini, ya. Di saya ini ada Gus Rocky, mungkin kenal ini dengan Michel Foucault ini, bukunya saya beli ini kan. Ya. Ya, kita Discipline and Punish. Nah, iya. Oke, teori Michel Foucault bahwa pengetahuan selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ya, siapa yang menguasai narasi sejarah, ia berpotensi menguasai legitimasi sosial. Saya kira ini bacaannya ke sana. Karena itu sejarah sering menjadi sebuah arena perebutan pengaruh, termasuk dalam ruang keagamaan dan politik. Dan itu kita menyadari nih. Ternyata setelah saya merenungi teorinya Michel Foucault ini polemik nasab itu adalah pertarungan, perebutan pengaruh. Ya, implikasinya arena perebutan pengaruh termasuk dalam ruang keagamaan dan politik ini kan. Jadi saya tidak mengherankan jika polemik sejarah dan nasab selalu sensitif. Karena apa? Yang dipersoalkan bukan hanya masa lalu, tetapi juga posisi sosial, otoritas moral, dan pengaruh simbolik di masa kini. Nah, Gus Rocky, bagaimana Anda melihatnya? Ya, menarik tadi dibuka melalui Michel Foucault. Salah satu gagasannya itu adalah arkeologi pengetahuan. Dia tidak menggunakan istilah history of knowledge, tapi the archaeology of knowledge. Artinya, Foucault itu sedang mencoba mendekonstruksi bahwa apa yang kita pahami sekarang itu ada DNA pengetahuan yang itu dari dulu.
itu salah satu gagasan Foucault yang bukunya ditunjukkan oleh tadi Pak Yusuf Mars. Dan selaras dengan itu, tesis Kiai Imad, diskursus pasca nasab ini, sekali lagi, saya ingin kembali beranjak dari imajinasi saya tadi Einstein bersurat kepada Roosevelt yang melihat ancaman bahaya Nazi yang sudah berhasil memvisi nuklir. Mungkin ini nanti akan menentukan bagaimana posisi Kiai Imad secara personal, kemudian diskursus ini berkembang. Tetapi sebagai pelajar yang negara sedang berinvestasi kepada saya, berinvestasi pengetahuan karena saya dapat beasiswa dari negara, saya ingin mendorong kepada pemerintah bahwa surat Kiai Imad harus ditanggapi secara strategis, ya. Ini nanti turunannya bisa secara politis, karena kalau kembali ke surat Einstein, itu kan secara politis dan secara strategis menjadi proyek Manhattan. Saya ingin mendorong kepada negara, surat dari Kiai Imad kemudian harus mendorong satu proyek yang mungkin bisa dinamakan The Prabowo's Project on Re-narrating Indonesian Islamic History. Proyek Prabowo untuk menarasikan ulang sejarah Islam Indonesia. Ini proyek epistemologi yang besar, tentu saja, yang secara politis itu bahkan memberikan efek kotel dari pengikut Kiai Imad yang akan semakin loyal kepada Pak Prabowo, saya yakin. Dan penting, kalau Einstein dulu nggak join di Manhattan Project, malah Oppenheimer yang mimpin Manhattan Project-nya, saya pengen Kiai Imad sih tetap memimpin The Prabowo's Project on Re-narrating the history of Indonesian Islamic history, gitu kan. Itu dipimpin Kiai Imad nantinya. Makanya mungkin nanti istilahnya staf khusus presiden bidang agama dan lain, wallahu alam, itu bisa dibuat secara administratif. Tetapi intinya menarasikan kembali sejarah Islam Indonesia yang itu adalah betul-betul embrio lahirnya merdekanya bangsa ini. Seperti saya sebutkan di awal. Yang sekali lagi, arkeologi pengetahuannya itu hari ini berada di bawah ancaman manipulasi. Arkeologi pengetahuan kita yang Foucault bilang itu, pengetahuan kita soal Islam Indonesia yang kita nikmati hari ini adalah hasil dinamika sejarah panjang perkembangan Islam di Nusantara yang diwariskan melalui para pendakwah awal, bukan oleh para diaspora Hadramaut yang itu baru muncul di akhir abad ke-18, kemudian di abad ke-19. Itu buku Hadromi Traders Scholars and Statement di bukunya Ulrich Freitag itu dipaparkan secara jelas. Makanya juga betul Soekarno bilang Islam datang justru untuk meruntuhkan aristokrasi, untuk memunculkan egalitarianisme. Tetapi hari ini yang terjadi, epistemologi atau arkeologi pengetahuan sosiologi Islamnya orang-orang Hadramaut malah diimpor ke Indonesia. Sementara arkeologi pengetahuan orang-orang Islam Hadramaut itu berbeda. Apa yang ada di Hadramaut? Setidaknya di buku Ulrich Freitag itu kita memahami ada hierarki. The top of the hierarchy is Sayyids. Kemudian the second part is Sheikh. The third part is Mualadin. Dan yang the bottom itu kadang mereka ada, kalau nggak salah itu di bukunya Ulrich Freitag itu ada quote, bahkan yang selain Said itu dianggapnya the dog. Itu betapa rasisnya. Dan itu diimpor ke Indonesia. Arkeologi, pengetahuan sosiologi agama itu diimpor ke Indonesia. Jadi proyek penulisan ulang sejarah ini yang inline dengan semangat Pak Prabowo dipimpin Kiai Imad harus mengkonter narasi ini. Terakhir, sebagai fenomena sosiologi agama, diskursus pasca nasab yang dipantik oleh penelitian Kiai Imad ini mengkonter satu narasi atau quote yang ada di bukunya Kazuo Morimoto. Di situ dibilang ada ungkapan begini. Ini ungkapan muncul dari para habaib yang ada di India. Apa yang dikatakan oleh mereka? Last year I was a julaha or weaver. This year I'm a sheikh. Next year, if price rise, I shall be a sayyid. Tahun kemarin saya adalah seorang penenun kain, ya, penjual.
tahun ini saya adalah seorang syekh, seorang ulama. Tahun depan, kalau harga naik, saya akan jadi cucu Nabi. Nah, Kiai Imad melawan narasi itu. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Kiai Imad. Ya, menarik gitu ya. Sebelum closing ke Kiai Imad, saya setuju bahwa sejarah harus diposisikan sebagai aset akademik dan aset intelektual bangsa. Jadi bukan sekedar alat legitimasi sosial atau instrumen mobilisasi politik. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kekuatan sebuah peradaban tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau politiknya, tetapi juga oleh keberanian intelektualnya dalam membaca ulang sejarah secara kritis dan ilmiah. Saya kira ini yang bacaan saya ya. Jika kemarin Kiai Imad berbicara di kampus, ditolak dan lain sebagainya, saya akan menginisiasi kelas doktoral saya untuk mengundang Kiai Imad menggelar perdebatan ini. Wah, mantap. Saya tunggu nanti undangannya. Ini secara resmi, saya akan berbicara secara akademik. Kiai Imad saya hadirkan berbicara secara akademik, diuji oleh calon-calon doktor sejarah peradaban Islam. Doktor sejarah. Oke, sebagai closing statement silakan Kiai Imad. Sejarah adalah komunikasi tiada henti antara masa lalu, hari ini, dan esok hari. Sejarah bukan hanya kenangan yang tidak berarti, tetapi dia adalah modal tetapi membangun masa depan. Siapa orang yang tidak mengenal sejarahnya atau sejarahnya direbut orang lain, maka orang lain itulah yang akan membangun istana di atas bangunan sejarah kita. Dan itu tidak boleh terjadi di Indonesia. Saya yakin Bapak Prabowo Subianto memahami itu. Terima kasih. Kita pada Suara TV malam ini kita belajar bahwa sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi pondasi cara sebuah bangsa memahami dirinya sendiri. Jadi ketika sejarah, nasab, agama, dan kekuasaan bertemu dalam satu ruang, maka yang dipertaruhkan bukan hanya soal benar atau salah, melainkan juga otoritas, legitimasi, dan arah masa depan masyarakat. Saya Yusuf Mares pamit undur diri. Terima kasih untuk seluruh narasumber, Kiai Imaduddin Usman sebagai pengkaji nasab, Gus Rocky yang di Nun Jauh di sana di Inggris, dan Dr. Soleh, dan juga seluruh pemirsa dan netizen yang ikut aktif di dalam perdebatan ini. Sampai jumpa di diskusi berikutnya, dan saya berjanji akan memanggil Kiai Imad untuk membedah di kelas doktoral tentang polemik nasab. Jadi ketika ada penolakan di kampus yang lain, saya tidak akan membiarkan ini terjadi. Karena proses akademik itu harus bebas nilai di situ.